Maksudnya gini Pak Pauji. Begini Pak Pauji mungkin kurang paham ya. Bukan kalimat Allah yang dimaksud dalam Al-Quran gini. Firman di dalam Al-Quran itu udah jelas apa belum? Firman di apa? Di dalam Al-Quran itu sudah jelas belum? Yaitu Quran itu firman. Sudah jelas apa belum? Ya jelas. Kalau sudah jelas, kenapa harus ditafsir? Yesus nggak jelas. Yesus Tuhan dari Yesus Anda menyembah manusia. Ya, kenapa jadi Al-Quran butuh tafsir? Saya pengen tahu Bang. Selamat Anda menyembah. Bapak Uji. Itu tafsir kan kalau original teksnya kan bahwa akhlak Muhammad di sini bisa dijelaskan. Menyembah manusia. Selamat Anda Bapak Uji. Kenapa harus ditafsir lagi? Kenapa? Selamat Anda. Borju, kalau kamu Borju sabar. Fauzi sabar. Borju, kamu ini anak pesina atau anak lonte? Mulut kamu ini. Kamu itu menyembah manusia, anaknya Maria tuannya. Kamu itu menyembah manusia, goblok. Dasar anak lonte. Anak pesina begitu. Anak pesina itu dari air mani Yahina. Gak benar itu. Lanjut. Begitulah kalau anak hasil daripada kemaksiatan. Begitu mulutnya naik ngomong gak jelas. Daripada itu kamu ngomong Tuhan apa? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Allah. Yang jelas yang mana? Harus satu deal dong. Jangan Tuhan itu ada satu. Loh ya bilang Oke, sekarang kamu kamu mau ikut kamu di sini pakai data ya, bicara yang jelas. Sekarang kita lagi bahas ya. Ditanya dulu Al-Quran itu ya firman Allah yaitu Al-Quran itu jelas atau tidak butuh kalau dia jelas tentu tidak butuh tafsir, benar tidak? Al-Quran ya itu udah jelas kan di sini terangkan. Kenapa? Kenapa? Sabar. Kenapa kalau jelas harus pakai kitab tafsir? Itu kan bagi orang yang belum pikirannya belum nyangkut makanya harus berarti tafsir itu kepada orang-orang yang otaknya nyangkut. Jadi setiap berarti saya tanya para ustadz pakai tafsir atau tidak? Sebagian ada yang pakai tafsir, ada yang enggak. Oh, berarti sebagian ustadz otaknya nyangkut. Kan ada yang penceramah kan kadang ada yang dari itu dari baca Al-Quran dan artinya doang. Ada yang ada isi-isinya gitu loh. Ada isi tafsirannya. Makanya saya tanya, kalau Al-Quran itu kitab yang jelas, kenapa harus pakai tafsir? Berarti tidak jelas. Tafsir itu untuk memperjelas. Nih, kenapa harus mau pakai mengapa harus pakai memperjelas? Berarti sebelumnya tidak jelas, makanya diperjelas pakai tafsir. Nah berarti Al-Quran itu belum jelas. Kalau yang cerdas itu mengatakan jelas. Kalau yang nggak cerdas berarti nggak bilang. Oke, sekarang sebutkan Islam yang tidak pakai. Yang saya jelaskan Islam yang tidak pakai kitab tafsir siapa? Oh, itu saya nggak bisa mengatakan. Masalahnya orang kan beda-beda. Iya. Pakai tafsir dalam menjelaskan Al-Quran. Yang baca seperti ini contohnya. Dzalikal kitab ini dalam tafsirannya isinya Al-Quran yang membaca Nabi Muhammad. Kalau diartikan kan di Al-Quran cuma kitab. Kalau di sini Dzalikal kitab itu artinya Quran gitu loh. Dzalikal kitab apa artinya, Bang? Dzalikal kitabu hadhil utawi iki Coba kitab. Bang, coba baca dulu, Bang. Nih. Dzalikal kitab. Ya.
Alif lam mim dzalikal kitabu utawi ikilah kitab iku Salah abang. Salah bang. Apa coba? Dzalikal kitabul raib fihi hudal lil muttaqin. Lah mulane dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa bapihi? Salah itu bang cara bacanya. Gimana sih? Kan udah jelas dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bang belajar lagi lah bang, belajar lagi ngaji sana. Gak cocok abang berarti. Justru lebih pintar saya ngajinya daripada abang. Lucu abang ini. Coba kamu baca Al-Quran yuk fase-fasean. Fase-fasehan? Alamak. Iya, maksudnya jelas-jelasan mana? Abang mau ngetes saya, abang aja bacanya belepotan. Abang nggak cocok bang. Ditanya tafsir aja abang antara tafsir apa itu, apalagi belum saya sambung lagi. Apa itu muhtamat sama mutasabihat? Apa? Tambah bingung abang. Mutasabihatun itu dari bahasa Arab, dari fi'il madhi sabaha yusabihu tasbihan musabahan fahuwa musabihun fadzaka mutasabihun sabih. Kembali ke topik aja bang. Kenapa Al-Quran yang jelas perlu ditafsir? Aku kan udah bilang, orang yang cerdas itu udah paham. Kalau yang belum cerdas, makanya dikasih tafsir. Oke, Bapak butuh tafsir tidak? Saya butuh, karena saya IQ-nya masih rendah. Saya butuh tafsir karena saya IQ-nya masih rendah. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang nggak pakai tafsir itu, menurutku kurang itu apa? Ya udah paham, ada yang paham, ada yang enggak. Jadi Al-Quran perlu tafsir. Tanpa tafsir Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri gitu. Al-Quran itu udah berdiri sendiri dari Allah. Iya, maksudnya tanpa tafsir apakah Al-Quran bisa berdiri sendiri? Ya udah bisa, otomatis udah firman Allah. Kita berarti nggak perlu tafsir. Berarti nggak perlu tafsir bang. Itu kan untuk menerangkan. Nah, abang muter-muter. Perjelas dulu bang. Abang perjelas dulu. Sekarang mau yang dijelasin apanya? Sudah kita mau berdebat begitu, kasihan juga mereka ini. Mereka ini problema namanya, dilema. Artinya begini, mau katakan Al-Quran itu bisa berdiri sendiri tapi harus tergantung pada tafsir. Mau bilang tidak pakai mau bilang harus gunakan tafsir, malu. Karena harus ada buku bantuan, buku panduan. Nah, jadi mereka ini dilema, tapi untuk membela agama mereka mau tidak mau harus bohong. Itu tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau harus bohong. Tafsir itu untuk menyempurnakan gitu loh. Iya. Oh iya. Katanya Al-Quran sudah sempurna. Kenapa perlu tafsir? Tafsir salah itu lagi ngomongnya. Buat orang-orang yang belum paham makanya dikasih tafsir. Tadi menyempurna kata abang. Berarti tanpa tafsir Al-Quran nggak sempurna. Aku kan udah bilang. Bagi yang IQ-nya belum dong. Tadi bilang tafsir buat penyempurna. Terus berarti tanpa tafsir Al-Quran nggak sempurna. Udah sempurna sih, cuma lebih sempurna dikasih tafsir. Oh lebih sempurna. Itu nggak perlu ada lebih lagi. Namanya sempurna itu udah klimaks. Iya. Kalimatnya benerin dulu. Bentar, apa ya? Gimana? Maksudnya kan tafsir begini loh. Kan itu ada dzalikal kitab ya. Dzalikal kitab gue isinya Al-Quran bukan kitab gitu loh. Makanya ditafsir. Bicara apa lagi ini, sudah melebar lagi, sudah nggak nyambung. Oh, maksudnya itu yang artikel kitab tadi, kitab itu bukan buku tapi Al-Quran gitu ya. Ini ya, saya namanya nih. Maksudnya kayak gitu. Tafsir itu kayak gimana? Jelaskan. Pak Arab, saya bantu jelasin deh. Mungkin mereka nggak paham maksudnya. Al-Quran itu undang-undang dasar. Contohnya ya, analoginya. Nah, hadis dan tafsir itu seperti perda, pergub gitu.
Cocok nggak Pak kira-kira? Apa itu aku kurang tahu. Perda. Kalau undang-undang dasar itu kan poin-poin penting aja. Nah, untuk menjelaskan undang-undang dasar itu ada undang-undang yang lain yang membantu. Benar nggak kira-kira begitu Iya, betul, analoginya, iya. Pak? Iya kayak gitu. Gitu, Bang Billy. Suka-suka dia lah. Kok diajarin Pak Ahmad Fauji di sini? Ya, Jadi aku sebenarnya- masih bodoh. Masih Jadi apa udah begini. bilang masih pembelajaran. Saya kasih tahu aja buat Bapak. Jadi Al-Quran ketika kamu baca itu hanya variasi ayat. Al-Quran itu sebenarnya lebih baik baca tafsirnya aja. Nggak usah baca Qurannya, nggak ada guna. Karena apa Iya. yang kau baca di Al-Quran itu tidak bisa kau pahami begitu. Yang kau harus pahami tafsirnya. Berarti nggak guna baca ayat Quran. Gitu aja. Yang lebih berguna tafsir. Karena kamu nggak bisa memahami apa yang kau baca. Yang harus kau pahami adalah tafsir. Harus dimengerti lewat tafsir. Berarti membaca Jadi kayak kitab kamu. gini. Tafsir itu tambahan sih buat menyempurnakan. Sekarang original teksnya kan udah tahu sedikit-sedikit, ditambahin Iya. tafsirnya kan jadi lebih tahu. Wawasan lebih banyak gitu loh maksudnya. Iya, artinya begini Pak. Ketika Bapak membaca, ya, Bapak tidak bisa pahami apa yang Bapak baca di situ. Bapak harus baca tafsir. Mendingan baca tafsir sekalian aja tanpa membaca Al-Quran biar nggak buang waktu. Dua-duanya. Karena kan mengkuk, memuat. Ya, gini. Tadi saya kasih analogi begitu. Saya juga menyepakati, ya. Terus Pak Arab ini juga sepakat dengan statement saya nggak? Bahwasanya analoginya Al-Quran itu seperti undang-undang dasar. Iya. Tafsir dan hadis itu seperti undang-undang yang lain yang membantu menjelaskan, begitu. Iya, kayak gitu sih. Sepakat ya. Nah, tapi Sepakat. begini Pak. Iya, maksud saya begini, ya kan. Dengan kata lain, ahli tafsir atau ulama-ulama itu berusaha menjelaskan apa yang menjadi keinginan atau kehendak Allah yang belum bisa dipahami orang. Jadi diperjelas, begitu ya? Iya. Iya, tapi di situ kan dikatakan bahwasannya hujah Allah itu jelas tanpa butuh bantuan yang lain. Coba Bapak jelaskan. Jadi kan udah jelas ya, itu Al-Quran. IQ-nya manusia itu kan beda-beda. Makanya dibantu penafsiran biar lebih gampang untuk memahaminya gitu. Sebenarnya udah jelas bagi yang ilmu menguasai bahasa-bahasa. Lalu dikasih tafsir biar lebih jelas. Untuk membantu lah. Kalau Tapi original penafsirnya teksnya salah, Pak. Hah? Kalau yang menafsirkan salah itu gimana, Pak? Kan Kalau bisa, itu manusia kan bisa salah, Pak. iya manusia bisa Ini kan salah. tafsir kan dari manusia, Pak. Itu udah disepakati sama orang pintar-pintar, makanya udah ditandatangani gitu loh. Jadi boleh dipelajari gitu. Kalau udah diterbitkan berarti udah boleh, udah disepakati. Jadi Makanya begini Pak. Iya. Di pesantren-pesantren banyak yang ngaji tafsir. Kalau yang di pesantren, Oke, jadi begini Pak. Ketika Bapak baca ayat Al-Quran, Bapak tidak bisa mengerti harus baca tafsir, benar nggak? iya, Nah. isinya. Oh iya, berarti tafsir itu kalau tidak baca tafsir berarti tidak mengerti mana lebih jelas tulisan Al-Quran atau tulisan tafsir. Karena Bapak tidak akan Tulisan Al-Quran udah jelas sih. Cuma iya, jelasnya kan kalau tidak jelas, Pak, makanya saya bilang Pak, perkataan kalian bertolak belakang dengan nurani kalian. Mau tidak mau kalian harus bohong atau jadi bodoh. Sekarang tidak mungkin kalau sudah jelas harus baca tafsir.
Nanti kau bisa mengerti ayat Al-Quran itu ketika kamu baca tafsir, Pak. Baru kau mengerti, oh begini maksudnya. Itu pun hanya tafsir, belum tentu juga benar. Dan tafsir itu ada berapa macam yang berbeda semua. Namanya juga tafsir. Belum tentu yang kau baca tafsir itu benar. Karena penafsir itu banyak dan berbeda-beda isinya. Artinya kau kebingungan tafsir mana yang kau pegang. Tafsir jadi kayak gini, di Al-Quran kan ada kata wa ulaika humul muflihun. Orang yang muflihun itu orang yang beruntung. Aduh Pak, kita lagi bicara tafsir Pak. Iya, maksudnya ini kan saya terangkan, maksudnya ini original teksnya itu di surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 1, 2, 3. Ngala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu muflihun itu kan cuma isinya orang beruntung doang. Kalau di tafsiran isinya orang yang beruntung masuk surga, mana lebih jelas? Dan selamat sampai neraka dari neraka. Mana lebih jelas? Mana lebih jelas? Tafsir kan? Tanpa tafsir kamu tidak mengerti. Maksudnya isinya orang beruntung itu gitu loh, menafsiri orang beruntung siapa gitu. Dalam kurung. Itu isinya jadi, dalam kurung. Iya, berarti kamu tidak mengerti tanpa ditafsir. Begitu. Iya. Nah, bagaimana kamu katakan Al-Quran itu jelas kalau butuh ditafsir? Jadi kan kata Allah mengatakan orang yang beruntung itu yang dapat pituduh dari sudah. Beruntung itu isinya tafsirnya apa gitu? Udah Bang Billy, nggak usah dikejar Bang Billy. Udah ganti topik aja. Ya. Kasihan juga. Nanti dia akan bisa bohong terus, kasihan juga. Iya. Biarlah kalian bisa apa ya mualaf aja yang bertanya. Iya, biar Bapak aja yang bertanya. Iya, Bapak aja yang bertanya. Nggak mungkin kami mualaf. Bapak tadi nggak bisa jawab, bagaimana kami mualaf? Jadi gini, kalian prioritaskan siapa sih antara Yesus, Bapak, Roh Kudus? Di antara tiga itu. Allah. Iya. Lalu kenapa sampai kok berdoanya Yesus gitu? Karena Yesus adalah Allah. Nah, jadi begini. Kenapa? Jadi begini, Pak. Kan muter-muter kan? Aku jawaban satu loh, Allah atau Yesus? Ya, dengar dulu Bapak bertanya, persilakan orang lain menjelaskan ya. Silakan Bang Billy jawab. Oke. Nama Allah kami dan nama Allah para nabi itu 4 huruf. Yod, He, Fa, Fe. Yod, He, Fa, Fe itu dalam bahasa Ibrani dipanggil apa? Elohim. Dipanggil juga Avenu. Avenu itu Bapa. Nah, di dalam bahasa Indonesia kami memanggil gelar daripada Yod, He, Fa, Fe itu Allah di Indonesia. Di Amerika itu dipanggil God. Oke? Nah, sesembahan itu yang menjadi Yesus, berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus. Sudah? Sudah. Nah, di dalam tubuh Yesus itu mempunyai 2 natur. 2 natur, 2 sisi kehidupan, yaitu sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah. Disebut gelar anak Allah karena dia Allah yang menjadi manusia disebut anak Allah, bukan Allah beranak atau Allah bunting. Tidak, itu salah juga tuduhan Tuhan kamu ya. Jadi yang kami sembah, Maryam sembah, semua orang sembah adalah Allah yang ada di dalam tubuh Yesus, yang ada di dalam di dalam kesatuan Yesus, dalam kehidupan Yesus. Ya, karena Yesus itu mempunyai 2 natur, manusia dan Allah. Begitu. Bisa banyak banget gitu loh. Kan aku jadi banyak. Ya, bagaimana? Nggak banyak Pak. Gini aku kasih analogi Pak. Bapak namanya siapa? Sorry Pak. Soalnya tulisan Arab sih nggak kelihatan. Ahmad ya. Pak Ahmad udah berkeluarga Pak? Alhamdulillah udah pernah, sekarang masih single.
Hah, masih single? Iya, udah pernah tapi sekarang single. Sudah single. Saya anggap Bapak sudah punya anak lah ya. Ya. Di dalam keluarga Bapak disebut ayah, disebut juga suami. Di dalam pekerjaan mungkin Bapak sebagai direktur perusahaan, Bapak disebut direktur. Di dalam mungkin ada ruang lingkup lain, Bapak disebut gelar yang lain juga. Itu sama nggak atau berbeda-beda, Pak? Oknum satu tapi namanya banyak. Nah, udah Bapak udah nangkap, silakan. Lihat. Tapi kan harus dikasih nama dong kalau biar cocok gitu. Kan udah jelas Bang. Namanya kan Yesus Kristus. Oh, sorry Bang, ada apa ini Bang? Ada Peter Pan Bang. Bentar ya, aku mute dulu ya. Lagi konser Bang Galang. Bapak menjelma jadi Roh Kudus jadi Yesus. Yesus apa itu ini? Ya? Gitu Allah ya, itu, gitu ya. Allah itu roh, firman itu yang menjadi manusia itu roh. Makanya disebut Bapa, Anak, dan Roh. Bukan itu dalam pernyataan Allah. Pernyataan Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, dan tidak menempati ruang dan waktu. Paham? Makanya kalau hanya mengenal Allah yang satu seperti pandangan itu, agama sebelum Islam juga demikian. Ngapain turun Islam? Mau agama Mainisme, agama Sabi'in, agama Zoroaster, pandangan mereka tentang Tuhan yang satu seperti kalian. Ngapain juga Allah menurunkan agama yang baru, ikut-ikut manusia. Agama Islam siapa yang bikin? Agama Islam itu Siapa turun yang bikin? dari Al-Quran. Iya, siapa yang bikin? Ya Allah lah. Kan Nah, kalau begitu Allah. gitu. Nah, kalau iya sudah Allah yang bikin. Kalau begitu agama sebelum Islam siapa yang bikin? Ya semua. Oh, maksudnya kan agama kan banyak ya. Iya, agama Tapi Hindu, agama Buddha. Kristen, Buddha. Iya. Jangan Kristen, agama Hindu dan Buddha aja. Siapa yang bikin sebelum Islam? Ada? Nggak ada. Oh, iya? Kalau Hindu itu manusia. Kalau Buddha? Kalau Buddha manusia juga. Nah, berarti selain Islam agama ciptaan manusia. Iya, agamanya manusia, maksudnya yang bikin manusia. Iya, kalau begitu, kenapa Allah mencontek pemikiran manusia? Manusia membuat agama, Allah juga tidak membuat agama. Mana dalilnya Allah mencontek? Loh, sekarang saya tanya, mana lebih dulu, Buddha dan Hindu atau Islam? Kalau dipelajari dalam Al-Quran, adanya cuma Islam doang, Hindu nggak ada. Jadi nggak ada dulu-duluan. Sekarang begini, aduh parah sekali kalau. Inna dina ngindallahil Islam. Inna dina sama agama. Kau dengar dulu. Fauzi, kau dengar dulu. Islam itu ada di abad ke-7. Sebelum Islam adanya agama Buddha, agama Hindu, agama Zoroaster. Nah, itu ciptaan manusia kau bilang. Berarti agama manusia lebih dulu ada, baru agama Allah, yaitu Islam. Coba buktikan di ayat mana yang apa? Maksudnya ada agama Hindu. Loh, sekarang agama Hindu di abad keberapa kau tahu? Yang dari firman Tuhan aja gitu loh. Di agama Kristen menjelaskan tentang agama sama Yahudi. Iya, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Sabi'in. Agama Sabi'in siapa yang bikin? Agama Sabi'in. Sabi'in. Nggak ada. Sabi'in itu nggak ada. Nggak ada Sabi'in. Nggak ada. Ada 3 agama yang disebut, Yahudi, Nasrani, dan agama Sabi'in. Sabi'in itu Sabi'in. Nasrani, Islam.
Sabian nggak ada. Di Quran Iya. ada kata-kata Yahudi, Nasrani ada. Kalau Sabiin, ada. Sabiin ada nggak? Hah? Sabiin ada nggak? Bingun wadaka mutabangun tabingun nih gue. Oke, buka. Suaranya antik Buka ya cara surat, menyebutkannya. buka surat sapi betina ayat 62. Coba dibuka. Nah, buka dulu Pak. Surat sapi betina nomor 62. Aku lagi nggak pegang, aku belum wudhu tuh. Itu maksudnya surat sapi betina itu Al-Baqarah atau Al-Baqiri? Al-Baqarah. Iya, sapi betina Al-Baqarah 62. Al-Baqarah ya. Ini kan unta. Sapi ding. Apa? Ya. Sapi. Sapi. Sapi apa Pak? Bakorotun itu artinya sapi. Iya, Bapak ini bisa belajar. Nggak tahu artinya. Bang Billy, Jangan bikin malu lah Pak. Yang Bapak enggak. lihat aja. Al-Baqarah kalau betina dua ya. itu. Iya, Bahasa Arab itu bisa berubah. sabar. Alah Pak, Bapak ini cuma belajar berenang aja udah kayak orang jago berenang. Nih. Udah dikasih tahu Al-Baqarah itu Sudah. artinya sapi betina. Janganlah keratunan. Oke, sabar aja. Dari Oke, tadi dibaca. enggak, Oke, saya oke. pengen menjelaskannya peratun. Biar- Aduh, Itu kan Biarin aja dulu. Oke, sabar. Enggak Oke, belajar. sudah. Dengar dulu. Kita fokus ke Sabiin. sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke, tahu nggak kitab Sabiin kitab apa? Kitab Sabiin itu kitab, iya. Tahu nggak kitab mereka? Kitab mereka itu kitab namanya Ginsaraba. Sudah. Aku nggak tahu kitab sapi Nah, itu. Iya, kamu nggak tahu, makanya kamu belajar sejarah. Jadi mereka itu ada di abad ketiga jauh sebelum Islam ada di Arab. Nah, agama mereka itu ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Berarti mengapa Allah berpikir seperti manusia menciptakan agama? Itu pertanyaan saya. Nyontek apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama, yang menciptakan agama itu manusia. itu kaum Sabah tuh. Jadi Allah itu apa ya? Meridhoi Apa? doang, meridhoi agama Islam. Islam itu agama yang dibuat oleh Allah. Allah, bukan Allah. Halo, kalau kamu ke Arab, orang Arab pun yang beragama Islam menyebut Tuhan mereka Allah, bukan Allah. Kan bisa fathah. Kalau fathah jadi A. Ya, suka-suka Kalau kau lah. Kau ini terlalu nggak terlalu luas juga sih kamu berpikir kulihat. Aku lebih pengalaman. Kamu pernah ke Arab belum? Belum, tapi kan aku bahasa Arab ya. Iya, orang Arab aja ngomong Allah.
Ada yang bilang Allah, ada yang Allah. Aduh, nggak ada jadi Allah, begini. nggak ada sebenarnya. Ini kalau orang berdoa kan Allahumma, bukan Allahama. Jadi begini, mereka ini yang pertama ajarin mereka ini bahasa kayak contohnya orang Sumatera ya, kalau ngomong berapa itu kan berapa. Nah, kemudian satu ngomong dari logat orang Manado berapa. Nah, ketika dia bilang menyebut kata berapa, dia bilang salah. Yang benar itu berapa. Gitu kalian ini. Ah, berapa yang benar itu? Iya, berapa? Itu yang kalian benar. Padahal itu sama aja. Satu Indonesia. Tapi orang Manado bilang berapa. Disalahkan kalau cuma berapa. Yang benar itu kalau berapa. Malaysia berapa tuh? Berapa? Nah, baru datang lagi orang Malaysia yang benar itu berapa. Nah, selesai. Begitu kalian, gak ada pintar-pintarnya kalian ini. Mungkin nama boleh lain, tapi maksud sama, tapi kecuali Allah gitu. Allah itu nggak boleh berubah. Waduh. Allah itu baru belajar tajwid. Agama Islam itu Allah. Guru kamu siapa sih guru kamu ini? Kok kamu nggak pintar-pintar, saudaraku? Diajarin, mau mengajarin. Iya, panggil guru kamu. Kalau sekalian aja Jibril kalau nggak mampu. Siapa? Siapa? Zuma. Pantas aja. Kamu nggak pintar. Kamu pertama saya debat Zuma tentang kata Rasul. Zuma itu nggak mau buka data. Mau cuma teriak-teriak. Cuma dia tahu juga saya. Iya, kayak sebagaimana dia nggak pernah dia cuma berani keluar tanpa bukti. Aduh. Kalian ini panggil Zuma, sekalian panggil aja Jibril kalau nggak mampu. Zuma kan lagi sibuk, ya biarin lah. Nggak boleh mengganggu Gurunda. Gurunda. Sibuk cari koin. Aduh, Gurunda. Gurunda apa itu? Modalnya pembohong begitu, modalnya tipu-tipu. Zuma kan jelas penipunya. Enggak, maksudnya mencari Tuhan itu namanya satu doang, enggak banyak ada. Zuma. Tuhan kok bisa banyak? Iyalah, maka iya, kalau Tuhan yang seperti kamu, iblis pun tahu. Iblis pun menyebut Tuhan itu satu. Semua agama menyebutnya Tuhan itu satu. Jauh sebelum Islam ada, Zoroaster juga mengatakan begitu. Sabi'in juga mengatakan demikian. Allah itu satu seperti hitungan kamu. Memang Tuhan itu berbeda, Tuhan kami, pengajaran Tuhan kami. Karena kitab kami adalah kitab rahasia Allah. Sedangkan kalian itu kitab yang berpaham seperti agama-agama yang lain. Contohnya Tuhan satu, ya satu mentok. Tuhan itu satu seperti diri kamu, satu yang bisa dihitung. Ya Allah doang. Iya. Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Sekarang saya tanya, batu bisa beranak tidak? Tidak bisa kan? Apa? Sama. Batu tidak bisa beranak kan? Ya nggak bisa. Iya, sama. Begitu juga Allah kamu, sama. Allah itu ada, tapi tidak ada yang mendahului gitu. Semua juga tahu, bos. Kamu pikir hanya Islam yang tahu? Aneh-aneh sekali kalian ini. Kalian pikir bahwa yang aneh kan Yesus itu kenapa lahir gitu loh. Kan lucu. Masa Tuhan lahir? Kan bagaimana tidak lucu? Ya lucu, pengen ketawa. Masa Tuhan bisa lahir? Ini Pak. Kalau Tuhan bisa lahir, bukan bisa lahir. Maksudnya lahir di Bethlehem kata room sebelah apa ya? Iya betul. Yesus lahir di Bethlehem sesuai dengan perkataan Nabi. Kalau dia lahir di bawah pohon itu perkataan iblis. Karena hanya perkataan Tuhan itu melalui nabi-nabi itu lahir di Bethlehem Efrata. Melawan perkataan Yesus duluan mana sama ibunya? Apa? Duluan mana kamu dengar, Yesus? kamu dengar. Kamu dengar. Kamu dengar.
kamu dengar, tunjukkan kalau kamu itu mempunyai IQ manusia normal. Kalau kamu mempunyai IQ kera, kamu nggak bisa pahami. Sekarang saya tanya, dari dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah menjadi manusia melalui rahim Maria. Artinya Allah itu masuk seperti di dalam Quran kamu. Ya, sekarang saya tanya kamu, yang bikin bunting Maryam siapa? Enggak, maksudnya lucu temen kok. Loh, iya, lucu bagi apa enggak pada ragu itu cara bikinnya langit. Iya. Kalau misalkan orang tanya sudah fokus. Siapa tukang bangunan langitnya? Kan lucu. Loh. Bang Ahmad, abang itu kayaknya seakan-akan dan seolah-olah abang ini udah lari dari pasal 1 ayat 1, Bang. Mengambil kuda-kuda untuk kabur, Bang. Ya enggak lah, kan lucu banget Tuhan kok. Bukan, Bang, emang kayak gitu kebiasaannya. Kebiasaan orang abang itu kan pasal 1 ayat 1 itu iya, kebiasaannya itu katanya pasal 2 itu ngeyel. Pasal 3 bikin kericuan. Pasal keempat tahulah Bang ya, bikin kegaduhan. Tidak fokus. Jadi nggak fokus, Bang. Abang fokus ke topik yang abang tanya. Kenapa tanya tadi gini? Kenapa bisa Tuhan lahir dari perempuan? Dari Jawa sama Bro Billy. Udah banyak pertanyaan abang tadi udah dijawab sama kawan-kawan. Kok bisa-bisa? Abang ibaratnya nggak ada salah satu pun yang abang cerna. Iya, sekarang begini, kamu sudah paham nggak Allah menjadi manusia? Paham nggak kamu? Iya, paham. Tidak? Oke. Coba jelaskan, Bang. Nah, coba dijelaskan kenapa Yesus harus lahir di perut Maria. Kamu dengar baik-baik ya, satu kali lagi ya. Allah menjadi manusia, bukan Allah menjadi Allah. Ini Allah menjadi manusia melalui rahim Maria. Udah. Nah, tuduhan Al-Quran kamu. Iya sih, tapi kan lucu aja. Ngapain di dunia? Kan jadi dicari. Jadi gini aja. Iya. Identitasnya ketahuan. Ya, bentar ya. Jadi Bangku, abang pasang kuping, ambil pena, atau abang rekam aja, Bang. Abang rekam aja nanti biar bisa bang. Iya. Untuk menebus dosa-dosa umat manusia, Bang. Bukan Tuhan menjelma jadi yang seperti yang Anda pikirkan untuk menebuskan apa yang dipikirkan, kan gitu. Jadi kenapa Tuhan harus menjelma jadi manusia? Kenapa Tuhan tidak mau langsung, udah kamu salah langsung dimaafkan? Berarti Tuhan itu dia tidak maha adil, tidak konsisten, dan dia tidak konsisten. Aduh, sorry Bang, ada yang pakai hijab lewat ini Bang. Lanjut. Gak konsisten kamu bro. Makanya kamu jangan menipu diri sendiri. Beriman kepada kitab Taurat tapi tidak baca isinya, tapi merasa beriman. Itu kan namanya itu propaganda, kebohongan. Baca isinya biar kau tahu. Saya belajar Al-Quran kan adalah kitab yang udah sempurna, yang mencakup antara kitab Injil dan Taurat. Itu sama abang. Bang, kalau abang ngomong Al-Quran itu yang buku suci yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, dari Taurat, Zabur, dan Injil, nanti abang kena blender lagi Bang, lebih bagus abang fokus aja dulu dengan pertanyaan abang dan menyimak dan mengambil kesimpulan seperti mana pemahaman abang dengan pemahaman kami, abang satukan. Nanti abang kena blender lagi, santai aja Bang. Sekarang begini, Al-Quran menyempurnakan Alkitab, maka keluarlah ayat Allah itu tidak beranak dan tidak peranakan. Yang saya tanya, kitab mana yang menulis Allah itu pernah bunting dan melahirkan? Nggak kitab tahu. Mana? Nggak tahu. Berarti Tuhan kamu ngawur dong. Berarti kan Tuhan kamu ngawur dan tidak diperanakan. Iya, kalau begitu Allah mana yang bunting dan beranak? Yaitu Yesus.
Ini bu kamu dibilang kamu itu enggak, kamu itu kurang paham ya Bang Billy. Iya, Itu kan kamu ada itu statement, aduh mana Ya, Allah di situ? tidak beranak dan diperanakan. Iya. Berarti pernah ada dong Tanya. Allah yang mana yang pernah beranak? Allah lain maksudnya. Iya, Allah mana? Jadi begini, Yesus. Yesus. Kamu dengar baik-baik. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui rahim Allah kan? sabar. Tetap Allah Apa? kan? Tetap Allah, tetap Tuhan. Orang Kristen Saya kan? tanya, Gini. dia lahir dari Maria. Maria Allah atau bukan? Bukan manusia biasa. Iya, Nah, makanya ayat kamu- pertanyaannya, Allah mana yang pernah melahirkan? Enggak ada. Di Quran Karena banyak sih. Nah, Allah sudah. itu tidak beranak dan Kalau nggak ada diperanakan. itu, Berarti nah, seakan-akan itu- pernah ada Allah yang pernah beranak itu gitu tuduhan maksudnya. kepada Allah siapa? Maksudnya di ajaran Kristen kan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan diperanakan. Lahir. iya. Lahir kan? Iya, yang melahirkan Yesus Kan siapa? punya Sekarang saya seorang tanya. ibu. Punya seorang Saya tanya ibu, dulu. Tuhan. Sabar. Itu. Saya tanya. Yang melahirkan Yesus Allah atau manusia? Yang melahirkan Yesus ibunya kan? Manusia kan? Iya manusia. Nah, manusia. Kalau begitu, manusia melahirkan Yesus. Di dalam ayat kamu mengatakan Allah tidak beranak, Allah yang beranak. Allah mana yang beranak? Yaitu Yesus, maksudnya Bunda Maria. Aduh, Ya parah udah. sekali. Mana ke Kurang Yesus? tahu dia Bang Billy. Mungkin yang dimaksud itu Allah di situ itu adalah Allah yang punya anak Allah Alata Kristen. Alujal mana. Abang dengar nih, saya kasih clue-nya dikit. Tuhannya Ada orang namanya Kristen Allah kan sebelum lucu. Allahnya Muhammad. Datanglah dulu waktu itu di Ka'bah itu ada namanya Alata Alujal mana, dan dia adalah anak Allah dianggap. Nah mungkin itu dianggap anak Allah. Ayat itu bukan untuk kami. Itu untuk kalian. Betul. Iya, berarti mereka Tuhan pernah itu mereka. lahir dari manusia kan lucu. Iya, artinya begini, Allah kamu itu seharusnya berwibawa lah, nggak usah mengaku bahwa dia pernah bunting. Mengakui bahwa Allah tidak beranak. Itu pengakuannya Allah tidak. Iya, Allah tidak beranak. Bukan seorang Allah menjawab begitu, nggak ada wibawa. Iya. Coba berwibawa sedikit lah jadi Tuhan. Tanpa kawitan, tanpa Loh. pungkasan gitu loh. Sekarang saya tanya, alasan Tanpa Allah kamu tidak. awalan, Iya. tanpa aturan. Saya tanya dulu, alasan Allah kamu tidak punya anak kenapa? Betul. Ya itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Enggak. mau Ada nanya. ayatnya itu. Ada ayatnya. Itu. Apa coba Kenapa? ayatnya Karena mana? karena tidak punya istri. Enggak. Allah Iya, itu Allah. tidak butuh manusia, tapi Bagaimana? manusia butuh Allah. Apa Saya Allah? tanya. Bagaimana Allah punya Kacau dia, anak, kacau dia. sedangkan dia tidak punya istri. Nah itu Ya, ada. bagaimana? Pokoknya Tuhan itu orang Kristen. Pokoknya, Oh, bukan pokoknya lucu lah. Eh, itu. Kalau bahasa pokoknya itu serahkan aja pada Gurunda Malik ya. Dia dari tadi jadi begini. Ahmad Fauzi itu udah dengerin Yasmita apa tuh PSM ya? Yasmita PSM tuh dengerin tuh, ada typingan dia. Semuanya udah dulu, ini kan berurusan udah maghrib. Saya mau Oke. minta maaf untuk semuanya. Ya, Makanya sama-sama. belajar, jangan Ya, menghujat, ya, belajar. mencari Besok kebenaran. belajar, besok Iya. belajar ya. Awas bantah-bantah. Saya God bless. mengucapkan Oke. banyak salahnya, minta maaf. Ih sama. Kau saudaraku tetap. Ya. God bless. God bless. Ya. Tuhan Yesus memberkatimu dan seisi rumahmu. Amin. Ini coba disuruh bicara dulu ini Gurunda, kok diam aja tidur dia ini jadinya. Jahri. Nggak ada yang pintar-pintar dari mereka ini. Susah sekali karena sebenarnya untuk membenarkan ajaran mereka yang bengkok ini susah untuk mereka jujur.
Mau naik nggak minta naik, ya minta naik lah, baru ku naikin. Nggak minta naik, teriak-teriak. Ada tangga naik itu. Makanya teman-teman jangan lupa update. Wow, apa itu bro? Waduh. Apa lagi ini? Wah. Apa? Waduh. Oh. Haleluya. Di mana ini? Yohanes Pembaptis. Bentar lagi dibaptis. Nah, luar biasa. wow. Haleluya. Sabda ada di dunia, dan meskipun Allah menjadikan dunia melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menerimanya. Ada juga yang menerimanya dan percaya, sehingga mereka diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka semua menjadi anak-anak Allah, bukan karena dilahirkan sebagai anak dari seorang manusia. Allah sendirilah yang menjadi bapa mereka. Sabda sudah menjadi manusia, penuh kasih dan kesetiaan yang tinggal di antara kita. Membuka tali kasutnya aja aku tidak layak. Gitu ya. Karena yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Padahal Yohanes tidak berpoligami, tidak membunuh. Dia ngomong begitu tidak layak. Aku berkata, dia akan datang setelah aku. Tapi dia lebih besar dari aku. Sebab dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Melalui rahmat-Nya yang berlimpah, Dia memberkati kita semua. Masing-masing dari kita mendapat berkat itu. Hukum Allah kita terima melalui Musa, tetapi kasih dan kesetiaan-Nya dinyatakan melalui Yesus Kristus.